Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, mirsa rahimani wa rahkumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat pada kita semuanya, sehingga dimudahkan kita berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah nikmat yang besar. Di samping juga nikmat waktu dan kesehatan. Sehingga dengan waktu dan kesehatan itulah maka kita bisa mengindahkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pembicaraan kita saat ini adalah apa yang terkait dengan yakni pentingnya urusan niat, di mana banyak kaum muslimin yang tidak memahami pentingnya masalah niat ini, sehingga mendapatkan perhatian yang sedikit, padahal niat itulah yang akan menjadi sumber daripada benarnya sebuah amal atau salahnya. Apakah sebuah amal itu menjadi sebuah ketaatan atau kemaksiatan dan seterusnya. Diterima dan ditolaknya amal juga semuanya tergantung kepada niat yang benar ataupun yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan juga ayat-ayat yang lain. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyatakan di dalam hadis-hadis beliau bahwa niat yang ada di dalam hati kita itu sudah bernilai ibadah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah amalan dan belum dia laksanakan, maka sudah ditulis sebagai satu amalan penuh, sebuah kebaikan penuh. Tetapi yang paling besar di antara hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Aqamakal sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah hadis yang besar, yang sangat agung. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini thuluthul ilmi, mencakup sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fihi sab'ina baban minal fiqhi, dan masuk ke dalamnya 70 bab dari urusan fikih. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan usulul Islam ala thalathati hadithin.
pokok-pokok Islam itu ada pada 3 hadis. Hadis yang pertama tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyati. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka semua amal itu ditolak. Kemudian hadis yang ketiga adalah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar. Maka ini apa yang dipahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka Rasul SAW menjadikan untuk kita kaidah amal yang pertama di dalam pernyataan Rasulullah SAW yang pertama, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu haruslah dengan niat, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan yang diniatkan. Karena itulah seorang muslim meyakini dengan penuh keyakinan tentang bahayanya, tentang urgennya, dan tentang pentingnya urusan niat ini. Karena dari situlah seseorang akan bisa membedakan apakah ini sebuah amalan rutinitas ataukah ini sebuah ibadah, apakah amalan itu sunnah atau wajib, apakah dia itu diterima atau tidak, apakah ini ketaatan atau kemaksiatan, bahkan itu sangat tergantung kepada niat seseorang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan satu contoh real dari amalan kaitannya dengan niat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kama qala sallallahu barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang ada pada Allah dan Rasulnya, ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya itu karena alasan perempuan yang ingin dia nikahi atau harta benda yang ingin dia kumpulkan, Rasul menyatakan secara umum, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bukan hanya terbatas kepada perempuan yang ingin dia nikahi atau harta yang ingin dia kumpulkan, tetapi seluruh niat selain lillah, maka hanya mendapatkan itu. Maka betapa banyaknya amal-amal yang secara zahir kelihatannya adalah ibadah pada Allah SWT. Padahal dia adalah untuk kepentingan keduniaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan pandangannya itu pada hati seorang hamba. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah SWT itu tidak memperhatikan tampang-tampang kalian, harta-harta kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang, memperhatikan keadaan hati kalian dan juga amalan kalian. Tampang kita, ketampanan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, semuanya milik Allah SWT. Kita hanya dititipi, hanya dipinjami untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Tetapi apa yang kita karyakan, apa yang betul-betul kita upayakan, itu adalah keadaan hati kita yang kemudian muncul di dalam amaliyah kita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ya, ingatlah bahwa di dalam fisik kita ini, di dalam tubuh kita ini ada sekerat daging,
Ada segumpal daging yang kalau itu baik maka akan baik seluruh tubuhnya, dan kalau itu rusak akan rusak seluruh tubuhnya, dan itu adalah hati. Oleh karena itulah muslimin rahimani rahimakumullah, hendaknya kita lebih yakin tentang bagaimana pengaruh sebuah niat itu terhadap apa yang kita amalkan. Banyak kaum muslimin yang sudah sedikit perhatiannya terhadap urusan niat ini. Padahal Allah dan Rasul-Nya meletakkan sebuah niat ini sebagai perkara yang besar yang akan menentukan seluruh kebaikan dunia akhirat kita atau keburukan dunia akhirat kita. Ini urusan niat. Bahkan Rasul SAW menyatakan apa yang terkait dengan masalah bagaimana niat itu menetapkan hukum kepada seseorang. Idzal taqal muslimani bisayfayhima al-qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan dua senjatanya, yang terbunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini yang membunuh terus bagaimana dengan orang yang terbunuh kok masuk neraka? Karena dia sudah berniat untuk membunuh saudaranya, tetapi dia kedahuluan terbunuh. Inilah para pemirsa rahimani rahimakumullah, pentingnya kita menata niat, menata hati sebelum seseorang itu beramal. Karena benarnya niat kita, benarnya maksud kita di dalam mengamalkan suatu amalan, itulah yang akan kita hasilkan walaupun secara zahir manusia tidak nampak. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk terus mendekati majelis-majelis ilmu dan menyerap ilmunya para ulama agar kita faham di dalam beragama ini dan memperoleh hasil yang maksimal di dalam waktu yang sangat singkat bagi umur kita semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.